Oke teman-teman semua, dalam video kali ini kita akan bahas soal struktur folder yang ada di Laravel sendiri. Jadi ketika kalian create project Laravel, sebenarnya kita bisa melihat ada banyak sekali folder-folder yang ada di sini, gitu ya. Nah, folder-folder ini memiliki fungsinya masing-masing. Nah, untuk folder yang utama itu adalah di folder app, yang mana di folder app ini di situ terdapat beberapa folder lagi yaitu seperti console, exception, HTTP, models, providers. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak mendengar terkait arsitektur namanya MVC, yaitu model, view, dan controller. Yang mana model, view, dan controller itu adalah arsitektur yang digunakan untuk kebanyakan website yang bersifat monolitik seperti itu. Nah, model sendiri itu adalah yang menghubungkan antara sistem dengan database. Nah, untuk model pada Laravel itu tuh disimpan di folder app, kemudian dalam folder models. Nah, di sini salah satu model yang sudah dibawakan oleh Laravel secara default adalah model user, yang mana digunakan untuk mengakses tabel user yang ada di database. Nah, nantinya kita akan membuat model-model lainnya, nanti akan tersimpan di model user, tapi kita tidak akan lakukan di pertemuan di video kali ini. Kemudian untuk controller sendiri tersimpan di folder HTTP yang ada di folder app, kemudian dalam folder controllers. Nah, di sini ada base controller yang sudah dibawakan yaitu controller.php. Oke, nanti controller yang akan kita gunakan akan tersimpan di folder ini. Lalu yang terakhir adalah MVC. Dari MVC adalah views. Views sendiri adalah file-file atau tampilan-tampilan website yang muncul yang akan ditampilkan di halaman depan browser ketika kita mengakses website tersebut. Di Laravel sendiri, view itu tersimpan di folder resource, kemudian di folder views. Nah, di sini kalau misalnya karena kita mendownload template yang sudah saya buat, saya sudah membuatkan beberapa folder dalam views, yaitu ada components, ada layouts, dan juga web. Views ini nantinya akan kita gunakan untuk mempercepat proses developing kita agar tidak terlalu fokus kepada front end-nya. Nah, lalu ada folder apa lagi di Laravel sendiri? Di sini ada folder Bootstrap. Bootstrap ini hanya untuk menampung cache dari sistem kita dan juga setting-setting yang berbau cache. Kemudian ada config, di mana banyak konfigurasi dari sistem yang kita buat ada di folder ini, tapi itu tidak perlu jadi pokok bahasan kita, dibiarkan saja. Kemudian ada database, di mana database ini menyimpan factories, migration, dan juga seeder. Yang ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian ada lang ini untuk menyimpan kalimat-kalimat atau kata-kata berdasarkan bahasa yang kita inginkan. Jadi kita bisa membuat folder baru, misalnya ID untuk bahasa Indonesia, kemudian kita buat kalimat-kalimatnya menggunakan bahasa Indonesia gitu. Kita bisa atur di lang ini. Node modules ini adalah modul-modul atau library yang diinstal menggunakan npm install kemarin. Ini akan dijerat ketika kalian melakukan npm install. Dan public ini adalah menyimpan aset-aset yang kita miliki dan bisa diakses secara public, makanya nama foldernya adalah public gitu. Nah, di sini saya sudah memberikan asetnya ada CSS, image, MG, JS, dan sebagainya. Ini yang akan kita gunakan untuk front end ataupun untuk developing nanti. Kemudian di folder resource ini ada CSS dan JS, tapi tidak perlu di otak-atik, kita cukup fokus di views-nya saja nanti. Nah, yang paling penting berikutnya adalah ada routes. Routes ini menampung routing atau routes yang akan bisa diakses di website kita. Jadi routes itu bisa diakses di folder routes. Nah, di sini ada 4 file, yaitu API, channels, console, dan web. Yang paling sering digunakan adalah API dan juga web. Tapi kita akan fokus di webnya saja karena kita tidak membuat API. Jadi nanti di sini di dalamnya saya sudah membuatkan 4 routes yang bisa kita akses. Ada slash aja, ada /admin, /login, dan /register. Jadi nantinya ketika ada orang mengakses halaman slash aja, dia akan mengakses halaman web front landing page viewsnya. Ini nama viewsnya. Begitu. Begitupun jika mengakses halaman slash admin, dia akan menampilkan dashboard dan sebagainya. Nah, untuk menunjukkannya langsung saja kita running php artisan serve dan juga npm run dev. Oke, kemudian kita buka, langsung diklik aja. Nah, ini adalah ketika kita membuka halaman pertama kali, dia tidak ada embel-embel /login dan sebagainya di belakangnya. Nah, ini artinya adalah kita mengakses halaman routes yang /kosong gini. Nah, dia mengakses halaman routes yang pertama. Kemudian jika kita mengakses halaman /admin, kita tulis /admin.
Nah, dia akan mengakses halaman dashboard, tapi di dashboard masih ada error, tidak masalah, biarkan saja. Kemudian kita akan masuk halaman slash login, kita coba. Nah, ini adalah halaman slash loginnya. Jadi ini adalah halaman login yang sudah saya buat. Dan juga ada slash register. Kita bisa tuliskan slash register. Nah, ini adalah halaman registrasinya kurang lebih. Nah, kemudian ada folder storage. Storage ini berguna untuk sesuai namanya, dia sebagai storage untuk menampung hasil-hasil upload dan juga hasil operasi-operasi yang cukup berat dari sistem kita. Contoh di folder app ini dia akan memiliki public yang nantinya file-file yang diupload dari form akan disimpan di sini. Kemudian ada logs di sini untuk melihat log dari sistem kita. Ini ada framework dan sebagainya. Ini ada folder test dan juga vendor. Test ini untuk menampung testing jika kita membuat unit test dan sebagainya, itu kita bisa membuatnya di sini. Dengan vendor sendiri adalah untuk menampung library yang diinstal dari Composer. Jika kemarin kita Composer install, itu semua library-nya akan disimpan di sini. Nah, folder vendor dan juga folder not modules itu tidak boleh di-push ke GitHub ya teman-teman, karena sangat biasanya untuk library karena jumlahnya sangat banyak, maka size-nya juga sangat besar seperti itu. Nah, kemudian di sini ada .env yang sudah kita buat kemarin, ada git ignore dan sebagainya. Nah, ini adalah file-file yang gunanya untuk mensupport sistem kita agar dapat berjalan dengan lancar. Ya, mungkin itu pertemuan untuk video kali ini. Kita akan langsung coba untuk membuat mengkoneksikan dengan database di video berikutnya. Terima kasih.